Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Maunah, NIM 253171014 dari kelas 2A Program Studi Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban UAS saya di mata kuliah Ilmu Kalam. Pembahasan kali ini ada mengenai 5 topik. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan pendapat antara aliran Jabariyah dan Qadariyah, terutama terkait di penyikapan terhadap perbuatan manusia. Yang kedua yaitu mengenai 5 prinsip dasar firqah Mu'tazilah atau yang sering kita dengar dengan usulul khamsah. Yang ketiga yaitu terkait teori progresif oleh Muhammad Abduh. Yang keempat yaitu mengenai teori regresif oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai teologi pembebasan oleh Hasan Hanafi. Oke, yang pertama yaitu terkait perbedaan pendapat antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jadi kedua aliran ini tuh punya pemikiran yang saling bertolak belakang, terutama yaitu mengenai perbuatan manusia. Untuk yang pertama yaitu aliran Qadariyah. Nah, aliran ini tuh berpendapat atau memiliki prinsip bahwa manusia itu melakukan perbuatannya ya atas dasar kemauannya sendiri. Jadi aliran ini tuh lebih menekankan kepada kebebasan berperilaku atau free will, dimana dalam pandangan ini tuh manusia dianggap memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, seperti itu. Jadi tidak perbuatan yang dia lakukan, baik itu dia lakukan, dia pilih atau dia tinggalkan, itu tuh ya sudah atas dasar pilihannya sendiri, seperti itu. Nah, itu bertolak belakang dengan aliran Jabariyah, di mana aliran Jabariyah itu lebih fatalistik atau dia itu berpendapat bahwa perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita ini melakukan semuanya itu ya terpaksa, karena kita itu sudah perbuatannya sudah diatur atau sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, kedua aliran ini pemikiran mereka juga tidak lepas dari seorang pelopor. Untuk aliran Qadariyah itu dipelopori oleh Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan al-Dimashqi. Sedangkan untuk aliran Jabariyah itu dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Sofwan, seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu terkait firqah Mu'tazilah, di mana firqah ini tuh dikenal sebagai aliran yang cukup rasionalis, karena ini tuh mereka lebih menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran-ajaran agama. Nah, prinsip dasar yang dimiliki oleh firqah Mu'tazilah itu ada 5, atau yang sering kita sebut dengan usulul khamsah. Ya, yang pertama itu ada al-tauhid atau keesaan Tuhan. Nah, ini tuh firqah Mu'tazilah itu berpendapat bahwa di dunia ini yang qadim atau yang kekal itu cuma Allah. Jadi mereka itu sangat mengagungkan keesaan Allah. Lah, demi menjaga kemurnian tersebut, mereka itu menolak adanya sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri. Mereka itu menganggap bahwa sifat-sifat Allah tersebut memang sudah menyatu dengan zat Allah itu sendiri. Nah, dengan prinsip ini mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu sangat menekankan atas keesaan Allah secara mutlak. Selanjutnya yang kedua yaitu al-adl atau keadilan Tuhan. Nah, di sini mereka tuh menekankan bahwa Allah itu adil, tidak zalim dan tidak mungkin membebani manusia di luar kemampuannya. Jadi Mu'tazilah ini menekankan bahwa Allah itu nggak mungkin menghukum manusia
tanpa adanya sebab. Dan tidak mungkin juga memerintahkan manusia di luar kemampuannya. Nah, dari sini dia itu menegaskan juga bahwa manusia itu memiliki kebebasan dalam berbuat, karena jika tidak seperti itu maka tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Nah, terus habis itu yang ketiga yaitu ada al-wa'ad wal wa'id atau janji dan ancaman, dimana maksudnya itu Allah itu pasti menepati janjinya, begitu pula ancamannya. Contohnya itu seperti kalau orang berbuat baik maka dia akan mendapatkan pahala, dan begitu juga untuk orang yang berbuat dosa atau berbuat buruk maka dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Nah, bagi mereka prinsip yang ketiga ini itu sangat berkaitan dengan prinsip yang kedua tadi atau keadilan Tuhan. Jadi jika Allah itu sudah menjanjikan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan buruk, ataupun sudah menjanjikan balasan untuk orang yang melakukan perbuatan baik, maka janji dan ancaman itu tuh sudah pasti berlaku gitu. Dengan demikian manusia itu dimintai pertanggungjawaban lah atas semua perbuatan yang dia pilih. Dengan begitu juga prinsip yang keadilan ini bisa relevan gitu, bisa sesuai. Nah, terus yaitu yang keempat, kita masuk ke prinsip yang keempat yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Nah, ini tuh artinya posisi di antara dua posisi. Nah, prinsip yang keempat ini itu berkaitan dengan status orang yang melakukan dosa besar, di mana firqah Mu'tazilah ini beranggapan bahwa orang yang pelaku dosa besar itu tuh tidak bisa disebut mukmin secara sempurna, tapi mereka tuh juga bukan kafir gitu. Mereka juga bukan kafir, melainkan mereka tuh disebut dengan orang-orang yang fasik. Nah, orang-orang yang fasik ini ya kedudukannya di antara mereka bukan mukmin tapi juga bukan kafir, seperti itu. Nah, terus yang terakhir atau prinsip yang kelima yaitu ada amar ma'ruf nahi mungkar, di mana di sini itu diserukan untuk manusia itu memiliki kewajiban mengajak atau melakukan ke perbuatan yang baik dan mencegah melakukan perbuatan yang mungkar, baik gitu. Nah, prinsip ini tuh menunjukkan bahwa teologi Mu'tazilah itu tuh tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengenai teologi progresif Muhammad Abduh. Nah, jadi Muhammad Abduh itu salah satu tokoh pembaruan Islam yang memiliki perhatian yang cukup besar terhadap kemunduran umat Islam pada saat itu. Ia melihat bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam itu tuh adalah sikap jumud, taklid buta, dan pemahaman takdir itu tuh yang fatalistik. Nah, oleh karena itu Muhammad Abduh itu tuh berusaha membangun teologi yang lebih rasional, dinamis, dan mendorong umat Islam untuk maju seperti itu. Nah, teologi ini tuh memiliki ciri khas. Nah, ciri khasnya itu terletak pada upayanya untuk mengharmoniskan antara akal dan wahyu. Jadi menurut Muhammad Abduh itu tuh akal itu tuh bukan lawan dari wahyu. Jadi akal itu justru anugerah Allah yang harus digunakan untuk memahami kebenaran, seperti itu. Nah, wahyu sendiri itu tuh memberikan petunjuk. Jadi kalau akal tadi membantu manusia untuk memahami petunjuk atau wahyu tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, dengan demikian antara akal dan wahyu itu seharusnya tidak dipertentangkan, tetapi dipahami sebagai dua hal yang saling melengkapi.
Nah, selain menekankan hubungan antara akal dan wahyu, Muhammad Abduh itu juga menolak adanya paham fatalisme atau yang tadi sudah saya jelaskan terkait aliran Jabariyah ya, di mana paham fatalisme itu beranggapan bahwa semua perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, si Muhammad Abduh ini menolak adanya pemahaman seperti itu. Menurut Muhammad Abduh, pemahaman fatalistik ini tuh justru melemahkan semangat kemajuan umat Islam. Jika manusia meyakini paham fatalistik itu atau meyakini bahwa perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka kan tidak akan ada usaha. Nah, ini tuh efeknya nanti ke manusia, dia tuh bakal lebih mudah pasrah, tidak produktif, dan tidak memiliki semangat untuk memperbaiki keadaan. Nah, bagi Muhammad Abduh, manusia itu memiliki kebebasan berkehendak dan dia itu harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan, dimana artinya manusia itu memang berada dalam ketentuan Allah, tetapi manusia itu tetap memiliki ruang untuk berusaha dan menentukan pilihan mau melakukan yang mana. Dengan pandangan tersebut, teologi Muhammad Abduh ini tuh disebut progresif karena mendorong umat Islam keluar dari sikap pasif. Umat Islam itu diajak untuk meninggalkan jumud, taklid buta, dan sikap pasrah terhadap nasib. Sebaliknya, umat Islam itu harus menjadi umat yang rasional, aktif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perubahan zaman yang dia alami, seperti itu. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai teologi regresif Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi istilah regresif dalam konteks ini itu tuh dapat dipahami sebagai corak teologi yang berusaha kembali ke belakang, yaitu kembali kepada ajaran Islam yang dianggap paling murni sebagaimana dipahami oleh generasi awal Islam atau salaf as-salih. Nah, jadi regresif di sini tuh maksudnya tuh nggak negatif, tapi menunjukkan orientasi untuk kembali kepada sumber ajaran utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi gerakannya Muhammad bin Abdul Wahab ini tuh lebih fokus ke pemurnian tauhid dan pemberantasan praktik-praktik yang praktik tersebut itu dianggap syirik serta bid'ah. Nah, gerakan ini itu tuh muncul sebagai respon terhadap praktik keagamaan masyarakat yang dianggap sudah bercampur dengan unsur-unsur luar Islam. Nah, misalnya pengagungan berlebihan terhadap kuburan wali atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Terus contohnya lagi penggunaan jimat atau juga ritual-ritual yang dianggap tidak memiliki dasar kuat atau tidak ada dasarnya di Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, fokus utama pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab itu ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana dia tuh fokusnya ke pemurnian tauhid, terutama tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Tauhid ubudiyah ini artinya seluruh bentuk ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Nah, ibadah di sini itu tidak hanya sholat, puasa, tapi juga yang dimaksud itu juga termasuk doa, permohonan, harapan, atau rasa ketergantungan. Semua itu tuh harus diarahkan atau harus diutarakannya itu ke Allah, bukan kepada makhluk, benda, kuburan, ataupun perantara yang lainnya. Nah, oleh karena itu Muhammad bin Abdul Wahab ini itu menolak keras adanya praktik-praktik keagamaan yang dinilai itu bid'ah, khurafat ataupun syirik. Nah, bid'ah ini dipahami sebagai praktik baru dalam agama yang tidak memiliki ajaran-ajaran di Islam. Nah, khurafat itu dipahami sebagai kepercayaan-kepercayaan yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Sedangkan untuk syirik
itu tuh dipahami sebagai penyekutuan Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangannya Muhammad bin Abdul Wahab, praktik-praktik seperti meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, terus habis itu memakai jimat atau menggunakan keselamatan pada benda tertentu itu dapat merusak kemurnian tauhid. Karena itu praktik semacam ini tuh harus ditolak atau ditinggalkan. Nah, gerakan ini tuh juga disebut sebagai gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam agar kembali ke tauhid yang murni atau ajaran yang paling awal gitu. Dengan demikian, teologi ini itu berpusat pada upaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini menolak unsur-unsur keagamaan yang dianggap tidak berasal dari Al-Quran maupun Sunnah. Tujuannya itu apa? Ya untuk menjaga tauhid agar tidak bercampur dengan praktik-praktik keagamaan yang dinilai itu menyimpang dari ajaran agama. Walaupun gerakan ini sering diperdebatkan, fokus utamanya itu tetap berada dalam pemurnian akidah dan penegasan bahwa ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh selain Allah, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teologi pembebasan oleh Hasan Hanafi. Jadi Hasan Hanafi itu seorang pemikir Islam kontemporer yang berusaha membaca ulang ajaran Islam agar lebih dekat dengan persoalan sosial politik umat Islam modern. Nah, gagasan utama dari teologi pembebasan ini itu tuh menjadikan ajaran Islam, terutama di konsep tauhidnya, itu tuh bukan hanya sebagai doktrin keagamaan yang bersifat abstrak, tetapi sebagai kekuatan praksis untuk membebaskan manusia dari penindasan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Nah, dalam pandangan Hasan Hanafi, teks keagamaan atau Taurat itu tuh tidak boleh hanya dipahami sebagai warisan masa lalu yang dia itu cuma dibaca secara normatif. Jadi Taurat itu harus ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan sosial politik umat Islam modern atau yang saat ini sedang terjadi. Artinya warisan pemikiran Islam itu tuh tidak cukup dipelajari cuma sekedar teori, tapi harus dihidupkan kembali agar mampu menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi umat saat ini, seperti contohnya tuh kemiskinan, ketimpangan, penindasan, dan lain sebagainya. Nah, Hasan Hanafi ini mengembangkan tauhid itu bukan hanya sebagai aspek teologis, tetapi juga sebagai dasar untuk keadilan sosial dan pembebasan manusia dari penindasan. Jadi tauhid itu tidak cukup dipahami sebagai pengesaan Tuhan secara vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah saja, melainkan tauhid juga harus melahirkan kesadaran horizontal, yaitu kesadaran sosial untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, orang-orang yang benar-benar bertauhid seharusnya itu tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi juga peduli terhadap keadaan sosial yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, pemikiran Hasan Hanafi ini tuh berusaha menggeser teologi dari sesuatu yang sifatnya itu teosentris abstrak menjadi lebih ke antroposentris praksis, di mana artinya atau maksudnya itu tuh teologi itu tidak hanya membahas tentang Tuhan dalam pengertian yang jauh dari kehidupan sosial, tetapi juga harus berbicara tentang manusia dan realitas kehidupannya. Teologi harus mampu membebaskan manusia dari struktur yang menindas dan mendorong lahirnya masyarakat yang lebih adil ke depannya. Dengan demikian, teologi Hasan Hanafi ini dia itu berfungsi sebagai jembatan antara teks keagamaan atau Taurat dengan realitas sosial politik umat Islam modern. Teks agama itu tidak cuma berhenti sebagai bacaan, hafalan, ataupun doktrin yang kaku, melainkan
hal tersebut itu atau teks keagamaan atau turot itu tuh harus menjadi sumber energi moral untuk mengubah kehidupan. Melalui pembacaan yang kritis dan membumi, Islam itu diharapkan hadir sebagai agama yang tidak hanya mengatur ibadah pribadi atau tidak hanya mengatur urusan manusia dengan Allah gitu, tapi juga mendorong perjuangan sosial demi keadilan dan pembebasan manusia. Nah, secara keseluruhan berbagai aliran dan tokoh tersebut menunjukkan bahwa pemikiran teologi Islam itu tuh sangat kaya dan dinamis. Masing-masing itu punya cara pandangnya sendiri, cara pandangnya berbeda dalam menjawab persoalan umat. Ada yang menekankan kebebasan manusia, ada yang menekankan ketentuan Tuhan, ada juga yang mengutamakan akal, ada juga yang menekankan akan pemurnian, dan ada pula yang menekankan mengenai pembebasan sosial. Sebagai penutup, menurut saya mempelajari ilmu kalam itu tuh cukup penting ya, karena membantu kita memahami bahwa akidah itu bukan hanya persoalan keyakinan pribadi, tapi juga berkaitan dengan cara manusia berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan. Dengan memahami berbagai teologi Islam, kita tuh udah bisa berpikir lebih kritis gitu dalam melihat perbedaan pandangan. Jadi tidak mudah menyalahkan dan mampu mengambil nilai positif dari setiap gagasan. Semoga pembahasan yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi pembelajaran ya, bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan pemikiran teologi Islam dari masa klasik hingga kontemporer atau dari dulu hingga sekarang. Demikian pemaparan jawaban UAS mata kuliah ilmu kalam dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih juga atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.